Halo semuanya, selamat datang kembali. Kalau Anda kerja di dunia Kaigo Jepang, pasti tahu banget kan, komunikasi itu kunci. Terutama pas lagi bantu-bantu lansia buat aktivitas sehari-hari. Salah satunya ya berpakaian. Nah, bahasan kita kali ini bakal fokus banget buat ngapalin kosakata penting seputar pakaian. Biar apa? Biar kita semua makin pede dan sopan pas komunikasi. Yuk kita mulai aja. Karena tujuan kita sama kan? Bukan cuma bikin kerjaan jadi gampang, tapi yang lebih penting, kita bisa bangun kepercayaan dan tetap ngejaga martabat para lansia yang kita rawat. Udah siap? Oke, kita langsung gas ke materinya. Oke, biar gampang nempel di kepala, gimana kalau kita bikin skenario? Bayangin deh, Anda baru mulai shift pagi. Nah, tugas pertama Anda adalah ngebantu Tanaka-san, salah satu penghuni di sana buat siap-siap. Kita bakal pelajari kosakatanya satu persatu, seolah-olah kita lagi ngalamin langsung. Yuk kita mulai simulasinya. Kata pertama yang harus kita kuasai adalah uwagi. Coba deh ikutin saya. Uwagi. Sekali lagi ya. Uwagi. Gampangnya, ini tuh istilah buat semua pakaian luar. Bisa jaket, bisa kardigan, ya pokoknya apapun yang dipakai di lapisan paling luar buat angetin badan. Nah, di skenario kita nih, ceritanya Anda ngintip keluar jendela, cuacanya agak dingin. Anda bisa bilang dengan lembut ke Tanaka-san, "Samui no de uwagi o kimashou." Artinya, karena di luar dingin, ayo kita pakai uwagihnya. Simple dan nunjukin kepedulian banget kan? Oke lanjut. Biasanya setelah pakaian dalam, kita pakai kemeja. Bahasa Jepangnya itu shatsu atau shatsu. Nah yang ini gampang banget diingat, soalnya kedengerannya mirip banget sama kata shirt dari bahasa Inggris. Oh ya, ini biasanya buat kemeja yang ada kerahnya ya. Pas lagi bantu Tanaka-san, mungkin beliau butuh bantuan buat masang kancing kemejanya. Nah, Anda bisa nawarin bantuan dengan bilang, "Shatsu no botan o tomemashou ka?" Artinya, mari saya bantu kancingkan kemejanya ya. Ini ungkapan yang sopan banget dan nunjukin kita tuh perhatian. Terus, gimana kalau udaranya lebih dingin lagi? Kita butuh yang lebih tebal dong. Nah, pilihannya adalah seta atau seta. Ini juga kata serapan dari bahasa Inggris, sweater. Jadi mestinya gampang banget buat dihafal. Anda bisa meyakinkan beliau dengan kalimat, "Kyou wa suzushii no de, kono seta wa atatakai desu yo." Yang artinya kira-kira, hari ini udaranya sejuk loh, jadi sweater yang ini pasti anget dan nyaman. Partikel yo di ujung kalimat itu bikin kesannya lebih ramah dan meyakinkan. Oke, sekarang kita ganti skenario. Anggap aja ini udah malam atau pas baru bangun tidur. Buat pakaian tidur, bahasa Jepangnya adalah pajama atau pajama. Wah, ini sih mirip banget sama bahasa kita ya, jadi harusnya langsung hafal di luar kepala. Pas udah waktunya istirahat, Anda bisa ngajak dengan kalimat yang nyaman juga, "Rakena pajama ni kigaimashou." Artinya, ayo kita ganti ke piyama yang nyaman. Kata kuncinya di sini tuh rakena, yang artinya nyaman atau santai. Ini nunjukin kita benar-benar mentingin kenyamanan mereka. Sekarang kita mundur sedikit ke pakaian paling dasar. Pakaian yang nempel langsung ke kulit. Ini disebutnya hadagi atau hadagi. Artinya ya kaos dalam atau pakaian dalam sejenisnya. Ini lapisan pertama yang paling penting. Karena ini lapisan pertama, logis banget kan kalau kita mulai dari sini, Anda bisa memandu prosesnya dengan bilang, "Mazu hadagi o kimashou." Yang artinya, pertama-tama, ayo kita pakai hadaginya dulu ya. Kata mazu, yang artinya pertama-tama, ini ngebantu banget buat ngasih arahan yang jelas dan berurutan. Nah, yang satu ini khas Jepang banget, yukata atau yukata. Mungkin Anda sering lihat ya di film-film, ini tuh semacam jubah dari katun yang tipis, adem, dan enak banget dipakai abis mandi atau pas cuaca lagi panas. Jadi, setelah ngebantu seseorang mandi atau ofuro, Anda bisa nawarin yukata sambil bilang, "Ofuro no ato wa kono yukata ga kimochi desu yo." Artinya, wah, sehabis mandi pakai yukata ini rasanya nyaman banget loh. Kata kimochi ii itu artinya terasa nyaman atau menyenangkan. Jadi kalimatnya positif banget. Sip, kata terakhir di daftar kosakata inti kita adalah pantsu atau pensu. Ini artinya celana dalam. Tentu aja, pas ngomongin ini penting banget buat kita selalu jaga nada bicara yang tenang, profesional, dan hormat. Instruksi yang bisa Anda kasih itu simpel aja, dan langsung ke intinya. Pantsu hai te kudasai, yang artinya, silakan dipakai celana dalamnya. Kalimat ini pakai bentuk te kudasai, cara yang sopan buat minta tolong. Jelas, singkat, dan tetap profesional. Oke, itu tadi 7 kata kunci kita hari ini.
Coba kita lihat rangkumannya di layar. Ucapin bareng saya ya. Uwagi, satsu, seta, pajama, hadagi, yukata, dan pansu. Coba deh liatin tabelnya sebentar, ingat-ingat lagi artinya. Karena sebentar lagi kita bakal ada kuis kilat. Oke, udah siap buat tantangan kecil? Saatnya kita uji hafalan. Saya bakal kasih 5 pertanyaan cepat. Coba jawab di kepala sebelum saya kasih jawabannya ya. Tenang aja, ini buat seru-seruan sambil ngelatih ingatan. Siap? Kita mulai. Pertanyaan nomor 1. Apa ya bahasa Jepangnya piyama? Gampang nih. 3, 2, 1. Jawabannya adalah pajama. Kalau bener, keren. Lanjut, pertanyaan kedua. Dibalik nih. Uwagi atau uwagi itu artinya apa ya? Jawabannya adalah pakaian luar, mantap! Pertanyaan nomor 3. Lapisan pertama yang nempel di kulit. Apa bahasa Jepangnya? Kaos dalam? Jawabannya adalah hadagi. Wah, luar biasa kalau Anda ingat yang ini. Keempat, yang ini lumayan gampang. Apa arti dari shatsu atau shatsu? Tentu saja, kemeja. Pasti bisa jawab dong yang ini. Dan pertanyaan terakhir, nomor 5. Buat cuaca yang lebih dingin, apa bahasa Jepangnya untuk sweater? Jawabannya, seta. Kerja bagus semuanya. Gimana, berapa skornya? Berapapun itu, yang penting kita terus latihan ya. Jadi, dari semua latihan tadi, sebetulnya intinya apa sih? Ini tuh bukan cuma soal ngapalin kata kayak uwagi atau pansu. Ini tentang membangun jembatan. Waktu Anda nanya, perlu saya bantu kancingkan shatsu Anda itu bukan lagi ngerjain tugas, tapi Anda lagi nunjukin rasa peduli. Ingat ya, setiap kata yang kita pelajari bareng hari ini tuh punya kekuatan buat bikin hari seseorang jadi lebih nyaman dan lebih dihargai. Komunikasi yang jelas dan penuh rasa hormat, itulah bentuk kepedulian yang paling tinggi. Terus semangat latihannya, dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya ya. Terima kasih.